Ini adalah monitor 180 Hz termurah yang ada di pasaran saat ini. Kira-kira apa yang dikorbanin ya? Halo, saya Jun. Saat video ini dibuat, saya ngecek di marketplace gitu ya. Harga monitor 24 inci 180 Hz itu masih ada di kisaran 1,6-1,7 jutaan. Beberapa bulan lalu saya ngetes AOC 24G4E, itu saya cek sekarang aja harganya masih 1,7-an juga sih ya. Ini adalah Xiaomi G24i yang harganya jauh lebih murah bre, 1,4 jutaan. Bahkan kemarin saya beli pakai voucher jatuhnya 1,3 sekian gitu ya. Nah, selisih 300-400 ribu di range harga segini itu banyak banget loh. 25%-an. Kira-kira apa yang dipangkas dari monitor ini? Secara desain Xiaomi G24i ini terlihat simpel dengan bezelnya yang tipis dan kakinya yang juga minimalis. Udah gitu panelnya terlihat tipis banget dari samping. Saya pikir build-nya bakal terasa murahan, tapi ternyata saya salah bre. Dari base stand-nya sama kakinya ternyata berbahan metal, bukan plastik, dan kokoh berdirinya, nggak goyang dan nggak miring. Tapi ergonomisnya hanya bisa tilt. Nggak jadi masalah sih, karena dengan harganya udah jelas dia bukan untuk monitor full ergonomis. Kemudian untuk pengaturan OSD-nya, dia sudah menggunakan joystick. Ini adalah mekanisme yang paling saya suka dibandingin setting OSD yang pakai banyak tombol. Buat pemakaian normal, mungkin joystick atau tombol nggak jadi masalah. Tapi buat saya yang harus sering ngatur settingnya gitu ya, cari preset kalibrasi yang pas gitu, itu menyebalkan pakai tombol yang banyak bre. Yang jelas singkatnya, secara build quality monitor ini terasa lebih kokoh dibandingin banyak monitor sekelas yang pernah saya tes. Yang rata-rata stand dan yang lainnya berbahan plastik semua. Connectivity-nya simple aja, satu DisplayPort, satu HDMI, dan satu audio jack buat kamu yang butuh connect speaker lewat monitor langsung. Untuk spesifikasinya, Xiaomi G24i ini menggunakan panel Face IPS dengan resolusi 1080p, refresh rate 180Hz dengan response time tertulis 1 millisecond gray to gray. Color gamut 99% sRGB, brightness maksimum 250 nits dengan kontras rasio 1000:1 dan udah support freezing pastinya. Monitor ini punya tampilan OSD yang menyenangkan. Biasanya monitor murah itu pakai OSD yang model template yang kelihatan jadul banget, tapi yang ini kelihatan kayak monitor mahal bre. Udah gitu kontrolnya pakai joystick. Asik banget lah ya. Seperti monitor lainnya, Xiaomi G24i ini juga punya sRGB mode. Cuma kalau kita aktifkan mode sRGB-nya, parameter yang dikunci hanya color temperatur, gamma, dan saturation. Artinya mode sRGB yang dikasih tidak bisa terjaga akurasinya karena ada banyak parameter lain yang masih bisa dirubah manual. Gamut monitor ini tertulis 99% sRGB, tapi ternyata aktualnya 128% bre. Jadi dia bisa menampilkan hingga 88% DCI-P3. Maximum brightness 271 nits pada mode SDR, sedikit lebih tinggi dari spek, dan bisa menyentuh 363 pada mode HDR yang aktif lewat hardware dan brightness dimaksimalkan lewat softwarenya. Tapi warnanya jadi ancur. Kalau tidak dirubah lewat software, HDR bawaan monitornya kayak nggak ngaruh sih, karena brightness maksimum HDR-nya hanya 250 nits aja. Saya coba cek kondisi warna dalam mode standar sRGB bawaan tanpa merubah setting apapun, dan hasilnya brightness bawaannya terang banget di 211 nits dengan black level 0,19 nits yang menghasilkan kontras rasio 1100:1. Akurasi warna udah bagus banget dengan deviasi terjauh hanya 2 delta E. Color temperatur udah rapi di 6500 Kelvin, gamma juga udah cukup konsisten di 2,2, serta gray balance yang juga udah bagus banget. Tapi untuk sebuah preset sRGB, brightness-nya terlalu terang, tidak sesuai standar. Sebagai pembanding, monitor macam Asus ProArt ngatur brightness sRGB hanya di 80 nits dan nggak bisa dirubah. Dan catatan besar, mode sRGB di sini parameternya banyak yang tidak dikunci. Jadi akurasi warna bawaan pabriknya tidak bisa dijamin. Saya coba bikin custom setting 100 nits yang sesuai dengan kondisi ruangan saya, 6500 Kelvin dan gamma 2,2. Hasilnya bisa jauh lebih bagus dari kondisi defaultnya bre. Brightness fix di 100 nits, tapi ternyata monitornya sanggup menampilkan hitam yang lebih pekat dari default di 0,08 dari yang sebelumnya 0,19, yang menghasilkan kontras rasio 1200:1 bre. Akurasi warnanya juga jadi jauh lebih bagus dari sebelumnya. Color temperatur dan gamma juga jadi jauh lebih konsisten. Detail setting dan ICC profile-nya saya share di deskripsi, tapi ingat, pakai ICC profile tidak bisa menggantikan proses kalibrasi. Kemudian response time, Xiaomi G24i punya 4 mode overdrive, standar, fast, faster, dan fastest, di mana setting default dari pabriknya ada di fast. Kemungkinan sih itu adalah setting yang paling ideal. Kita coba cek. Saya lakukan pengukuran pada refresh rate 180Hz di mode standar, mencatat respons tercepat 2,6 millisecond dengan average 5,95 millisecond tanpa ada overshoot. Not bad
lihat sebenarnya ya, ghostingnya harusnya tipis banget. Pada mode fast ada sedikit peningkatan, tapi tidak bisa dirasakan harusnya, karena tercepat hanya meningkat ke 2,4 dengan average jadi 5,4. Secara visual harusnya tidak banyak berubah. Di mode faster, baru responsnya bisa menyentuh 1,7 milisecond dengan average meningkat ke 3,27 milisecond. Sayangnya, jadi muncul overshoot yang berpotensi mengganggu sekitar 30%. Sedangkan mode fastest basically nggak bisa dipakai karena kondisinya jadi lebih parah. Respons tercepat dan average memang terlihat bagus, 1,5 dan 2,6 milisecond, tapi lainnya malah jadi tambah parah, termasuk overshoot yang pasti akan mengganggu. Tes UFO membuktikan semuanya, mode standar dan fast punya visual yang hampir mirip, ghosting tipis tanpa ada inverse ghosting sama sekali. Oh ya, pengambilan gambar UFO-nya ini nggak bisa sempurna karena monitornya strobing bre, jadi refresh rate-nya nggak bisa sinkron sama setting kameranya. Mode faster, terlihat ghosting berkurang tapi mulai muncul inverse ghosting tipis di UFO baris kedua dan ketiga, cuma overall masih terlihat bagus. Sedangkan mode fastest sesuai hasil pengukuran ancur banget, terutama karena inverse ghostingnya udah muncul di semua kondisi. Jadi untuk setting overdrive terbaik silakan pilih antara fast atau faster. Kalau di faster kamu bisa ngerasain ada bayangan putih berlebih dalam kondisi tertentu, turunin aja ke fast. Harusnya bakal hilang, cuma terganti dengan ghosting yang sedikit bertambah. Terakhir, bagian yang sepertinya memang agak kurang dari monitor ini, uniformity. Untuk kontrasnya memang udah cukup konsisten di semua area, walaupun hampir setengahnya terdapat deviasi tapi masih masuk toleransi di bawah 4 delta C. Tapi soal warna beda cerita bre. Hampir seluruh bagian sisi kiri dan bawah punya deviasi lebih dari 4 delta E dengan total area yang melebihi toleransi ada sekitar 28%. Jadi untuk pekerjaan grafis, segala pengaturan warna fokuskan di area tengah aja. Jangan sampai ke pinggir, terutama di sisi kiri dan bawah. Itu dia tadi, Xiaomi G24i yang ternyata di luar perkiraan saya. Bukan hanya build-nya yang bagus, ternyata performance-nya juga lebih tinggi dibandingin AOC 24G4e yang udah saya tes sebelumnya. Untuk response time kedua monitor memang kurang lebih sama sih ya, selisihnya nggak bisa dibedakan dengan mata. Tapi Xiaomi G24i bisa menampilkan hitam yang lebih pekat pada brightness 100 nits. Hitamnya lebih gelap dibandingkan AOC 24G4e yang membuat kontras rasionya tetap terjaga di 1200:1 dibandingin AOC yang kontrasnya langsung bubar di angka 700-an pada brightness rendah. Overall, Xiaomi G24i sebagai monitor dengan harga termurah di kelasnya ternyata bisa menawarkan build dan performance yang tidak murahan. Cuma ingat, buat kamu yang memang butuh akurasi warna, kalibrasi monitor, terutama monitor ini, tidak bisa dihindari. Soalnya tadi, mode sRGB-nya banyak banget parameter yang tidak dikunci. Jadi akhirnya kualitas warna pada mode sRGB-nya keluar dari pabrik, nggak ada yang bisa menjamin akan sama bagusnya untuk setiap monitor. Pakai ICC profile yang saya kasih juga tidak bisa menggantikan proses kalibrasi. Tapi yang asik adalah begitu terkalibrasi dengan parameter yang sama, ternyata monitor ini bisa menampilkan warna dengan lebih bagus dibandingin AOC yang lebih mahal harganya.